yang terlihat, sejatinya ada jarak yang selama ini pisahkan Lesti dengan ibunya. Kebiasaan Lesti dekat dengan sang ayah membuat dialog dengan ibu terbatas dan singkat. Namun setelah menikah, hati dan pikiran mulai menyadari kosongnya sosok ibu dalam peran baru sebagai seorang ibu. Nah, kalau mama itu jarang muncul, jarang kelihatan dan jarang ikut-ikut. Dede pun dari dulu jarang pernah bahkan bisa dibilang gitu, jarang nemenin. Karena kata mama, yang nemenin diri kemana-mana masih bapak aja. Mama doain aja gitu, insya Allah apapun langkah yang Dede buat, terus apapun mimpi-mimpi yang Dede mau, Mama doain insya Allah mudah-mudahan Allah ijabah, dan terus Allah kasih kemudahan buat semua langkah. Lesti sadar menjadi seorang ibu butuh panutan. Materi dan kemudahan bukanlah pengganti pemahaman dan pengalaman hidup. Dengan kesadaran itu, setiap obrolan dengan ibunya menjadi simpul pelajaran yang berharga. Andai saat itu dekat, perjalanan menjadi ibu mungkin tidak terasa sepenuhnya sulit dan menggelisahkan. Sebenarnya dekatnya kan deket banget itu sama bapak. Jadi kalau sama mama itu justru dulu tuh jarang ngobrol. Ngobrol Dede itu justru setelah Dede udah agak besar. Pas jadi ibu baru jadi lebih sering ngobrol. Pas udah nikah justru. Kenapa apa yang membuat kenapa jadi ada jarak sama ibu? Dulunya kenapa berjarak karena dia lebih sering pergi sama bapak kan, lebih sering, dia dekat banget sama bapak gitu. Nah, kalau sama mama tuh ya sebatas aja sepenuhnya, dan mama itu lebih ke ayo ngerjain nyuci, diajari nyuci sendiri, nyuci piring sendiri gitu. Mama tuh lebih ke gitu kalau ke diri gitu. Bersama Gina, sang ibu membimbing Lesti untuk mandiri, tidak gantungkan diri pada orang lain, dan bisa buat keputusan sendiri. Pelajaran kecil, seperti belajar dandan sendiri, jadi simbol tanggung jawab dan kekuatan batin. Kebahagiaan yang lahir dari kemandirian ini mengisi hati Lesti dengan rasa hormat dan cinta pada orang tua. Ya, Dede pernah bilang, mama teh konon atuh nggak pernah dandanin Dede gitu. Dede teh pengen gitu sekali didandanin sama mama gitu. Terus kata mama gini, mama bukan nggak mau, mama pengen Dede itu nanti justru bisa sendiri, makeup bisa sendiri, ngurusin rambut bisa sendiri. Jadi Dede nggak perlu ngerepotin orang gitu. Dede bisa nggak bergantung sama orang. Dede bisa ya mempercantik diri sendiri gitu. Dan mama yakin pasti justru nanti mama yang lebih bikin cantik sama dia. Lesti tetap pertahankan hormat dan kepedulian pada orang tua. Makna sederhana yang dibuat ibunda jadi simbol cinta dan kehangatan. Masyarakat melihat kemandirian dan kesibukan Lesti, tetapi hati tidak pernah melupakan ikatan keluarga, termasuk rindu untuk disuapi oleh mama seperti dulu. Sama gue suapin, mau. Yang saya pribadi sebagai bapaknya ingin aku ya masih tetap hormat sama orang tua. Itu yang saya tahu. Ya lalaga sambal gitu sayuran ya, tapi ya termasuk saya suaminya ya. Karena itu ya kalau istri saya masak memang sederhana. Ya rumahnya tuh masih risih makeup juga. Kadang si mama kalau masak kayak lumayan gitu dimakan enak ya, itu yang dirasakan kita sama keluarga. Dan hidup pernikahan kian sadarkan Lesti tentang butuh sosok ibunda. Disinilah terbuka ruang untuk berbagi cerita. Obrolan dengan orang tua menjadi lebih dalam dan reflektif. Materi bukanlah segalanya. Pengalaman dan pemahaman itulah yang termahal. Lesti menyadari menjadi ibu adalah perjalanan yang membutuhkan pemahaman dari sosok ibu sendiri. Dan disinilah ada sesal berkelindan hingga air mata tumpah dan tangis pecah. Justru malah deket, sering ngobrol, sering cerita tuh ya setelah justru lebih banyaknya setelah nikah. Jadi tahu, oh ternyata begini ya jadi istri gitu, jadi seorang ibu tuh kayak gini. Dan walaupun Dede maksudnya ya alhamdulillah Allah kasih kemudahan dalam materi itu ya, tapi ternyata Dede udah jadi sosok ibu juga butuh sosok ibu gitu. Dia jadi seorang ibu itu gak semudah itu gitu. Oh ternyata
Dede udah jadi seorang ibu tapi ternyata masih butuh sosok seorang Kalau ibu. misalnya kemarin yang dirindukannya kumpul, ya, pengen kumpul. Ya kita juga memaklumi karena kan ya Dede sibuk, terus Dede juga ada keluarga. Kalau ditanya kangen, misalnya netizen juga, Bapak kangen nggak sih sama misalnya sama Dede kumpul sama? Ya normalnya orang tua mah semua juga pasti ada rasa kangen, apalagi yang kita juga merintis si Dede dari nol sampai sekarang gitu. Alhamdulillah sekarang udah sukses. Ya kalau rasa rindu itu, kangen itu juga pasti ada lah gitu. Meski tidak dekat dengan ibunya di masa lalu, Lesti belajar untuk menghargai setiap momen. Syukur tidak berarti menghapus penyesalan, tapi memberi makna pada perjalanan hidup. Setiap tangisan dan senyum menjadi catatan emosi yang membuka hati untuk cinta dan pengertian. Andai dekat dengan ibu sejak awal, peran sebagai ibu mungkin lebih ringan dan penuh pemahaman. Mungkin kalau dulu Dede deket juga ke mama gitu, mungkin pengalaman dan perjalanan Dede jadi seorang ibu seperti sekarang tuh nggak terlalu awam banget gitu. Kalau sekarang tuh bener-bener yang aduh awam, dan Dede nggak tahu ternyata susahnya jadi seorang ibu tuh. Kekuatan dan keluarga bukan hanya dari harta, tapi dari pendidikan dan nilai hidup. Lesti menanamkan rasa syukur dan tanggung jawab pada anaknya. Privilege tidak boleh menjadi alasan malas, tapi untuk membentuk karakter dan kesadaran. Hidup adalah perjuangan yang harus dipahami sejak kecil, agar anak menjadi pribadi yang mandiri dan bermanfaat. Pokoknya abang harus jadi anak yang soleh, jadi anak yang pinter, dengan segala fasilitas yang udah papa abang kasih. Abang kan punya, ya alhamdulillah masya Allah, ya punya privilege gitu, nggak kayak bunda gitu. Abang harus bersyukur gitu, dan nanti ketika abang dewasa, abang harus tahu hidup itu harus berjuang, hidup itu harus penuh dengan perjuangan supaya abang bisa jauh lebih menghargai orang, bisa menghargai proses hidup. Dalam kehidupan bersama, pengorbanan dan kesetiaan terlihat dalam tindakan, bukan sekedar ucapan. Bilar selalu berusaha memahami dan bahagiakan Lesti dengan cara yang hanya dia tahu. Banyak orang tidak mengetahui perjuangan seorang suami yang memilih kesetiaan daripada pengakuan. Kebersamaan mereka menjadi landasan kokoh bagi Lesti untuk tetap kuat di tengah hujatan dan ujian hidup. Kakak tuh selalu bilang kalau ya kita selalu ngobrol bahwa kehidupan kita itu banyak sekali orang yang pengen tahu, banyak yang seneng juga, tapi banyak juga orang yang nggak seneng gitu. Makanya kakak selalu bilang kalau kakak tuh selalu berusaha untuk membahagiakan kamu, membuat kamu nyaman itu ya dengan kakak sendiri gitu, dan mudah-mudahan kamunya nyaman. Pengorbanan dia sebagai istri itu luar biasa dahsyatnya ya. Meskipun dengan apa yang terjadi banyak hujatan, tapi apa yang dilakukan pun mendapatkan hujatan yang sama, bahkan bisa jadi lebih. Dia jadi ikut dihujat gara-gara. Betul. Dan itu sebuah pengorbanan. Jadi semua pengorbanan itu sesuatu hal yang beban kalau dibilang beban sih sebagai kepala rumah tangga ya, sebagai laki-laki. Sebagai laki-laki pasti dari awal memang udah gue nanggung beban, tapi gue udah siap bang dengan beban itu.